Bapak Ibu Saudara. Belum telat rasanya saya menyapa ya Bapak Ibu Saudara ya. Selamat tahun baru untuk kita semuanya, amin. Boleh lihat kanan kiri depan belakang. Jabat tangan, kasih senyum satu dengan yang lain, katakan selamat hari Minggu, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus melimpahi kita semua. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekali lagi, sorakan. Wuh! Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita saksikan POP. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, siapa di antara kita yang tidak mau menang? Saya percaya semua orang ingin menang. Menang berarti berhasil, sukses, dan mendatangkan kebahagiaan. Baik ketika menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, tantangan, dan masalah hidup yang ada dalam diri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, pertandingan iman, dan seluruh aspek kehidupan kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita meraih kemenangan tersebut? Cara apa yang kita gunakan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang
meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana menang dengan cara Tuhan berbeda dengan menang dengan cara dunia. Pertama, kita akan melihat dari sisi kualifikasi pribadi seorang pemenang. Terdapat perbedaan kualifikasi seorang pemenang menurut penilaian atau standar dunia dan Tuhan. Biasanya, dunia akan berkata bahwa orang yang menang atau berhasil adalah mereka yang punya kualifikasi terpelajar, pintar, bijaksana, terpandang, kuat, dan punya posisi yang bagus. Tentu saja ini baik, namun hal-hal tersebut bukanlah faktor penentu dalam meraih kemenangan. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 26-29 dan Mazmur 20 ayat 7, kita mendapati bahwa faktor penentu seseorang meraih kemenangan adalah Tuhan, bukan kualifikasi pribadi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Oleh karena itu, setiap kita punya kesempatan untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Gideon, dan lain-lain. Menurut pandangan dunia, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup. Namun berbeda dengan pandangan Tuhan, justru Tuhan memilih dan menjadikan mereka sebagai pemenangnya. Maka dari itu, kita tidak perlu minder, takut, ataupun khawatir dengan latar belakang dan kondisi kita. Mendekatlah dan terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha dan mengimprove diri, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jangan sombong dan merasa hebat atas setiap pencapaian kita. Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan kita. Dia juga yang memampukan dan menyertai kita. Kedua, kemenangan juga berbicara soal metode atau cara untuk meraih kemenangan itu. Cara yang Tuhan pakai seringkali berbeda dengan cara-cara dunia atau manusia, sehingga kita tidak bisa membatasi cara yang dapat dipakainya. Cara-cara luar biasa yang tidak dapat kita pikir dengan nalar manusia. Contohnya, runtuhnya Yeriko, peperangan yang dimenangkan dengan tim pemuji di depan prajurit, pasukan Gideon yang mengalahkan Midian dengan 300 prajurit, Daud diurapi menjadi raja dan mengalahkan Goliat dengan batu. Orang-orang yang mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus dengan cara yang berbeda-beda, seperti perkataan Tuhan, jubah Yesus, air liur bercampur tanah, air jadi anggur, dan sebagainya. Serta Paulus yang bebas dari penjara dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mendatangkan kemenangan bagi umatnya, selama kita percaya dan melakukan perintahnya. Bagi kita saat ini, terdapat Alkitab sebagai panduan dan cara untuk menjalani dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Bagi dunia, cara-cara ini tidak populer dan mungkin ada yang berkata tidak relevan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya dengan caranya yang ajaib. Ketiga, kemenangan juga mengenai masalah waktu. Terdapat perbedaan antara waktu meraih kemenangan dengan cara Tuhan dan dunia. Jika dunia menuntut tenggat waktu dalam meraih kemenangan dengan perhitungan secara matematis, maka Tuhan kita tidak bisa dipaksa untuk memakai perhitungan secara matematis dalam meraih kemenangan atau keberhasilan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Israel, Yusuf, Daud, Ayub, dan lain-lain yang menantikan kemenangan dengan tekun dalam waktunya Tuhan. Ada yang menantikan setahun, namun juga ada yang 40 tahun. Secara dunia, hal ini tentu merupakan waktu yang panjang dan tidak populer. Namun Pengkhotbah 3 ayat yang 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu dunia. Mungkin terasa begitu lambat, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu, tetaplah percaya dan usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kemenangan akan menjadi bagian milik kita. Alkitab memberikan langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk meraih kemenangan. Pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Kedua, ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dengan cara kita dalam meraih kemenangan.
Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya. Namun kita perlu mengikuti dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tetap sabar dalam menantikan waktunya. Selain itu, kita tidak boleh bermegah atas kemenangan atau keberhasilan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita meraih kemenangan bersama Tuhan dengan caranya sambil tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara. Boleh sama-sama kita angkat tangan kita di tempat kita duduk sama-sama. Kami bersyukur untuk ibadah yang kedua di gereja kami Tuhan. Di rumahnya Tuhan di tempat ini. Pada minggu yang kedua ini, tahun 2024. Di mana kami tahun untuk kami bangkit. Jadilah terang bagi setiap kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Tidak satu pun janjimu yang gagal dalam hidup kami. Sekali kau berjanji pasti kau tepati bagi setiap kami. Makasih atas setiap kesetiaanmu. Atas kebaikanmu Tuhan. Atas kasihmu. Atas kemurahanmu. Kami memasuki tahun 2024 ini. Kami sungguh percaya ya Tuhan. Tahun 2024 ini Kau telah jamin setiap kami. Setiap hari kami melangkah dengan Tuhan. Engkau dahsyat. Kau baik Tuhan. Kami bersyukur. Kami bawa hidup kami. Kami hormati Engkau Tuhan. Di tempat ini kami menyembah. Kami bermazmur. Sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu besar. Kau baik, Kau baik. Engkau dahsyat bagiku. Terpujilah nama-Mu. Termulialah Kau Tuhan. Selama-lamanya dalam hidup kami ini.
Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Sama-sama nyatakan lagu ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, oh Tuhan. Selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Biar saudara sendiri nyatakan pujian ini. Kau Allah yang setia, oh, Bapa yang mulia, ya Tuhan. Tuhan, sebab satu-satunya Kaulah harapan, Kaulah harapanku. Dengan segenap hati kami Tuhan, ya Tuhan, oh Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas Segala kebaikan-Mu. segenap hatiku Menyembah-Mu, Yesus. ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Segala kebaikan-Mu. segenap hati
hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. oh, dengan apa ku balas Segala kebaikanmu, ya Tuhan, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu ya Tuhan, ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku ya Tuhan, menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari mulai sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Dengan apa kami bisa balas kasih-Mu, cinta-Mu, pengorbananmu. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau dahsyat, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Engkau layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Gajah atas segala raja, namamu besar terpuji. Kau layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Layaklah Kau Tuhan, layak dipuji, disembah. Ya Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja Atas segala
Kami berkatakan tahun 2024 pasti lebih baik bagi kami dibanding tahun 2023. Terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom. Semua bersuka cita, amin. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan? Lambaikan tangan, lihat kanan kirimu, katakan wuh. Sebab Allah kita Allah yang dahsyat. Tidak ada perkara yang sukar bagi Dia. Katakan amin. Amin. Sama-sama tepuk tangan. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah? Tidak ada. Ya. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Yang dahsyat seperti Allah kita. Ya. Amin. Tiada Allah. Sampai lambaikan tangan yang puaskan jiwa yang dahaga dan kirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan sorakan Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Tidak ada. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat Ya. dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Saudara sendiri katakan Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat. Penuh kuasa. Ya. Tiada Allah Yang seperti sama-sama katakan yang puaskan jiwa yang dahaga dan kirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang akan sorakan Hosana, Hosana, Hosana. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat. Dan penuh kuasa. Amin. Tiada Allah Yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Amin. Tiada Allah. Sorakan haleluya. Yang seperti Dia. Sorakan haleluya. Sorakan. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan katakan tersedia bagiku. Ya, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. ya Tuhan dan anugerahnya Sangat besar bagiku. sama-sama nyatakan aku diberkati, aku dilimpahi. Allah sanggup untuk amin. Aku diberkati, yes, Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. kasih setiamu nyata bagiku. Mari sama-sama nyatakan
nikmat kebajikan tersedia bagiku. Amin Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Tuhan Tuhan kami tiga rasa. Diberkati, aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami tiga rasa sorakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat, Luar biasa bagi kami Tuhan. Tuhan pujilah namamu. Haleluya. Nyatakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, Amin. anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Yesus, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. sama-sama katakan Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup Untuk menyediakan aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Sebelum kita duduk sama-sama, kita perkataan DNA kita yaitu restorasi Pondok Daud yang artinya prajurit-prajurit yang gagah perkasa. yang mempunyai gaya hidup. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Kami mau sama-sama duduk diam untuk mendengarkan tuntunan-Mu Tuhan, untuk menerima pengurapan pagi ini. Kami percaya lawatan-Mu terus mengalir pagi ini di ibadah ini Tuhan. Tanpa terkecuali semua kami lawat pagi ini Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Mari nyatakan dengan segenap hatimu, aku cinta padamu. Amin. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat.
pujilah Aku ya Bapa. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ini pengakuan kami Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu. Sama-sama kita bangkit berdiri, nikmati kehadiran-Mu. Oh, oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Biar pagi siang hari ini Tuhan, hidup kami di dalam perkenanan-Mu senantiasa. Engkau ampuni kami, Engkau layakkan kami, kuduskan kami Tuhan pagi ini. Orabaya sandara laba, kami akan menerima pengurapan-Mu Tuhan pagi ini. Kami buka hati kami buka hidup kami ya Tuhan. Lawat kami pagi ini Tuhan, jamah setiap kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Oralabaya sandara laba 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 laba. Mari Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk terima pengurapan pagi ini. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyikan Hosana, ku nyanyi Hosana, oh Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di kursi, sama-sama kita angkat tangan kita. Kita arahkan untuk anak-anak kita yang sedang diurapi di depan ini. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyikan Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. ya Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terjadi di sini. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you.
great. You're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Sing, how great, how great, how great Is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. sing, how great, How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. Jesus' name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Jesus' name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunggu laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Amin Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi, nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian hormat Kuasa bagi Raja. gunung tunduk, Laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang Ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Makasih untuk segala kebaikan-Mu buat kami. Kami boleh berada bersama-sama di tahun 2024 ini. Kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan selalu baru setiap pagi bagi kami. Tuhan, besar setiaan-Mu ya Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami, sebagai rasa kami, penyembahan kami, pengagungan kami kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus. Kau hadir di tengah-tengah kami semua, melawat kami semua pribadi ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang menghadapi persoalan jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, dan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini Tuhan kami akan bersama-sama duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Untuk mengerti firman-Mu, segala yang sehat yang sempat mengganggu ibadah ini, kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau yang bekerja buat kami semuanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Shalom. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama beribadah kembali di tahun 2024 ini. Di minggu keberapa ini? Kedua ya, minggu kedua kita bersama-sama. Selamat tahun baru terlebih dahulu buat kita semuanya. Biar kasih Tuhan terus melimpah atas kita. Kita percaya apapun situasi dan kondisinya, kasih Tuhan selalu baru setiap pagi buat kita. Sehingga dengan demikian kita bisa berkata tahun 2024 lebih baik daripada tahun 2023. Apapun situasi, apapun kondisinya, kita percaya itu terjadi buat kita. Amin. Kita perkatakan bersama-sama tahun 2024 pasti lebih baik dari tahun 2023. Dan pasti saya alami. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, di tahun 2024 ini kita diberikan tema bersama-sama, tema besar yaitu tahun untuk bangkit jadi teranglah. Kita perkatakan sekali lagi, tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit dan jadi teranglah. Sekali lagi, tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita bersyukur kita bisa melewati hari-hari kita sekalipun mungkin selama tahun 2023 kita mengalami perjalanan yang dalam tanda petik mungkin tertatih-tatih. Melewati hari demi hari ada banyak persoalan, pergumulan, masalah, tantangan saudara. Tetapi kita bersyukur Tuhan baik buat kita semuanya. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap baik buat kita semuanya. Yang utama bagaimana keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Namanya hidup saudara tidak lepas dengan namanya persoalan dan pergumulan. Peristiwa di tahun 2023 pun saya bersyukur untuk tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan. Tahun 2023 saya diangkat menjadi pendeta penuh. Sebetulnya bukan pendeta penuh ya, istilahnya aja ya. Pendeta begitu, karena sebelumnya ada pendeta Pratama, pendeta Madya, seperti itu saudara. Nah, kemudian di situ juga Tuhan tambahkan beban-beban juga pelayanan. Menjadi Kasuprayon di 3D, sebelumnya ya sudah sebelumnya seperti itu, kemudian di PGLII diminta jadi sekretaris, di Perwil diminta jadi bendahara, belum lagi di organisasi yang lain, saudara di KBB, di Pukat, begitu. Beban juga tambah dalam tanda petik tambah pusing juga. Tapi kita percaya sekalipun beban pelayanan banyak, kita semua bersama-sama, saudara, ini berbicara jadi berarti gini, saudara. Berarti kalau saya diangkat itu berarti mewakili Bapak Ibu Saudara. Betul enggak? Berarti kita dipercaya untuk itu ya, berarti kita dipercaya. Nah, karena kita dipercaya maka supaya bagaimana kita ini bisa bergerak bersama-sama. Kita menjadi berkat, menjadi terang. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara bisa ada di tempat ini, siapa yang hadir mungkin pertama kali seperti itu, ke tempat ini melalui Google Map.
Google Map gitu ya, bukan karena orang lain atau teman itu ya. Ada yang lain? Nah, karena Google Map ya, tahu gereja ini ya. Oke, ya. Soalnya kenapa begitu? Sudah ada banyak sekali juga orang-orang dari Bapak Ibu Saudara yang menghubungi saya. Jadi di Google Map itu nomor HP saya yang ditaruh. Jadi kalau saudara mau ngelihat Google Map, mau lihat HP saya ada di Google Map itu. Jadi gampang nyari saya. Gitu, saudara nggak usah nanya-nanya, di Google Map ada di HP saya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, jadi gereja ini mungkin orang memandangnya bermacam-macam lah menilainya. Tetapi buat kita semua, apa yang menjadi saudara rindukan buat gereja kita ini? Apa harapan saudara? Apa harapan kita semua? Doa saya, biar kita semua seperti tema ini, supaya kita bangkit menjadi terang, menjadi berkat, mewarnai dunia yang ada. Ayat emasnya adalah Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2, kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita meneliti di dalam ayat ini secara eskatologis, ini satu nubuat. Eskatologis itu tentang hal-hal yang berbicara tentang akhir zaman begitu. Inilah satu nubuat tentang yang masa yang akan datang. Dan ini saudaraku dikasih Tuhan, ini sedang digenapi dan sudah digenapi melalui kehadiran Yesus Kristus. Tetapi ini juga saudara di dalam ayatnya yang berikutnya nanti, itu Tuhan sendiri yang akan hadir menjadi penerang dan itu berbicara tentang di surga. Dalam kitab Wahyu juga disebutkan demikian saudaraku dikasih Tuhan. Nah, apa aplikasinya buat kita ini yang penting? Bangkitlah menjadi teranglah. Pada masa itu bangsa Israel sedang di dalam pembuangan. Dan tentunya mereka mengalami kegelapan, mengalami penderitaan, penganiayaan, hal-hal yang tidak enak. Dan bangsa itu dikuatkan, dihiburkan, supaya mereka bangkit dari segala keterpurukan, bangkit dari segala tekanan, bangkit dari segala penjajahan, bangkit dari segala intimidasi, bangkit dari segala hal yang tidak baik, bangkit menjadi terang, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudaraku kasih Tuhan, dan dampaknya akan luar biasa ketika mereka bangkit menjadi terang. Saudaraku dikasih Tuhan, di dalam ayat ini digambarkan Bapak Ibu bahwa terang digambarkan seperti matahari pagi yang muncul di sebelah timur dan memberi pengharapan baru bagi mereka para penjaga yang selama ini sejauh malam mereka berjaga-jaga. Ketika matahari muncul begitu, ada pengharapan baru, ada hari yang baru yang Tuhan sediakan. Pada waktu terang Tuhan terbit atas kita, maka kemuliaannya menjadi nyata atas kita. Tuhan memilih kita, mengangkat kita dari kegelapan dosa, dari kegelapan dunia, dari kegelapan hal-hal yang buruk, dan memindahkan kita kepada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, kata Tuhan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sejak itulah kita pindah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib itu. Dan disitulah saudara, Tuhan menjadi terang kita. Dia memilih kita, mengangkat kita, memindahkan kita dari kegelapan itu. Oleh karena itu, apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara kita semua alami, ingatlah bahwa terang Tuhan sudah terbit atas kita semua. Kita harus bangkit kembali, jadi teranglah. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan menghendaki agar selama hidup kita ini dalam dunia ini kita dapat hidup menjadi terang dan berkat. Seperti Tuhan Yesus berkata, kamulah garam dan terang dunia. Bahkan di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 19 dikatakan begini saudara. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari atau cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi
bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Ini satu pesan eskatologis, pesan tentang akhir zaman. Dan ini akan terjadi di surga nanti, saudara. Hidup kita tidak bergantung dengan situasi dan kondisi keadaan yang terjadi hari-hari ini, saudara. Mengapa? Karena keadaan bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Dulu berhasil, tiba-tiba dalam waktu yang sedikit ada mengalami goncangan. Begitu. Mungkin tadi tidak apa-apa, tiba-tiba Tuhan bisa angkat naik. Saudara, keadaan dunia bisa berubah-ubah, politik pun bisa berubah-ubah. Habis debat Capres 1, gitu kan, sudah berubah. Habis debat wakilnya berubah lagi. Habis ketiga beda lagi. Seperti itu. Nah, apalagi nanti yang keempat, kita nggak tahu. Saudara mau memilih siapa, terserah saudara. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Pilihlah presiden yang nasionalis, Pancasilais, toleran. Itu penting buat kita. Begitu. Dampaknya ketika kita menjadi terang, Bapak Ibu Saudara, maka Yesaya 60 ayat 3 sampai 7, mari kita bersama-sama ayat ini, Saudara. Saya baca yang ketiga, nanti Saudara yang keempat dan seterusnya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun pada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. 4. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Siapa yang mau? Ada yang nggak mau? Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin, saudara, itu akan terjadi. Ayat 6, sejumlah Ayat 7, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Aku akan menyemerakkan rumah keagunganku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita menjadi terang, maka dampaknya seperti ini. Tugas dan panggilan kita adalah memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan kebesaran Tuhan. Saya berdoa gereja kita ini semakin banyak dikenal oleh banyak orang. Dan kita menjadi berkat, menjadi dampak begitu. Saudara mungkin mengenal gereja ini, wadah ini dulu dari berbagai macam hal. Apa penilaian mereka terhadap kita? Kita perlu introspeksi diri supaya ke depan bisa lebih baik lagi. Saya waktu yang lalu pernah ditanya, ada dari dari petugas dari keamanan, dia lagi tukang bersih-bersih begitu. Dia lagi minta air, Pak minta air. Oh ya silakan Pak masuk. Diambil air selesai. Pak mau nanya, ini apakah gerejanya Pak Sulis itu ya? Oh ya betul. Ngobrol sama saya, oh iya gini. Dia nggak tahu yang diajak ngomong itu Pak Sulis. ya aja gitulah, begitu ya, begitu. Jadi aku pikir, aduh, ini orang bukan orang Kristen ya, bukan orang Kristen, sudah tahu begitu. Dan juga waktu itu pernah saya ada orang numpang mobil saya. Waktu itu bisa ada pertemuan gitu dengan seorang tokoh begitu, dia cerita. Ya itu pimpinan tuh Pak Kiai itu cerita, Pak Haji itu cerita. Itu dia kenal dengan pendeta Sulis katanya begitu. Wah pendetanya begini baik begini. Oh puji Tuhan gitu kan. Dia nggak tahu sedang numpang di tempatnya pendeta itu. Yang diomongin itu gitu ya. Untung nggak ngatain yang jelek ya. Aduh.
Coba kalau di trending like, aduh pendeta Sulis itu begini, aduh saudara. Aduh, untung dia ceritanya baik begitu ya. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, harapan saya bisa seperti itu saudara. Nah, makanya pelayanan kita pun juga harus ditingkatkan juga. Kalau ada kekurangan sana sini hal yang wajar, namanya manusiawi, betul enggak saudara? Tapi mari kita sama-sama perbaikilah kalau ada kekurangan di antara kita. Bukan berarti lalu kita wah iya memang tuh gerejanya Pak Sulis itu, wah GBI Karangsa tuh begini memang tuh, oh dasar. Nah, kita di wadah ini mari sama-sama kalau ada kurang sana sini kita saling melengkapi. Paling tidak bisa mengingatkan saya. WA saya ada di grup, gitu ya. Ya, begitu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita ini bisa bangkit menjadi terang? Yang pertama, kita harus menerima terang Tuhan terlebih dahulu. Katakan bersama saya, menerima terang Tuhan. Katakan pada diri sendiri, saya harus menerima terang Tuhan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Siapakah itu? Siapa saudara? Tuhan Yesus, itulah terang. Kenapa? Di dalam ayat yang ke-12 dari pasal 8, Tuhan Yesus berkata, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara ingat gambar ini? Masih ingat gambar ini saudara? Jadi ketika hidup kita dahulu di dalam kegelapan, di situ ada kesombongan, ada yang suka melawan, suka menanduk, suka hal-hal yang najis, kemudian yang suka pura-pura, kemudian yang garang, kemudian seperti ular itu bulet, ngomong sana ngomong sini nggak jelas, muter, begitu. Kemudian suka mencuri, kemudian apa lagi? Matanya gelap, semua saudara dikasih Tuhan, itulah karakter-karakter lama kita. Tetapi ketika terang Tuhan muncul dan kita membuka hati, kita menerima, maka dia seperti pelita. Sebagai terang Tuhan itu, di mana hidup kita sebagai bejana tanah liat, dan kita sebagai bejana, karena Tuhan ciptakan kita dari tanah, dan akan kembali menjadi tanah saudara, dia sebagai terang Tuhan. Tuhan itu saudara, maka dia akan menguatkan kita, akan menerangi kita, sehingga kita mampu untuk menerangi sekeliling kita. Bisa mengerti apa yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara? Saya takutnya nggak mengerti nih, Bapak ini ngomong apa? Terang, lampu, terang itu. Takutnya saya dibilangin, Bapak ini muter-muter. Bicara tentang abstrak. Ya, jangan disamakan dengan angin yang punya KTP ya. Gitu ya. Jangan ada bagian yang gelap di dalam diri kita. Karena akibatnya kita akan terus tinggal dalam kegelapan, melakukan perbuatan-perbuatan yang gelap, saudara. Ketika kita terima terang, maka karakter-karakter itu akan tersingkir keluar. Sudahkah karakter-karakter lama kita tersingkir keluar? Atau kita masih memiliki karakter-karakter yang ada di gambar ini? Masih iri hati, masih suka melawan, masih suka menanduk, sombong, begitu. Suka hal-hal yang najis, geram, amarah, begitu. Adakah itu masih dalam diri kita? Kalau itu terjadi, saudara, maka kita masih hidup di dalam kegelapan.
Bagaimana supaya kita bisa bangkit menjadi terang? Yang kedua, kita tidak hidup di dalam kegelapan. Sama-sama katakan 1, 2, 3, tidak hidup di dalam kegelapan. Apa itu kegelapan yang seperti karakter-karakter tadi? Yang berikutnya di dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13, sama-sama 1, 2, 3, marilah seperti jangan dalam juga, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudaraku dikasih Tuhan, apa itu hidup dalam kegelapan yang seperti ini? Hidup tidak sopan, dalam pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati. Saudara, bahkan merawat tubuh untuk memuaskan keinginannya. Mari kita jaga supaya kita tidak hidup di dalam kegelapan kembali. Yang mengerti katakan amin. Kita harus berbeda dari dunia. Hidup kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita. Saudara, jangan hidup dalam kegelapan. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Jika saat ini kita masih kompromi, maka sekaranglah waktunya yang baik untuk bertobat, merendahkan diri, minta ampun sama Tuhan. Ambil komitmen dan keputusan untuk ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Seperti lagu tadi kita, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Senantiasa introspeksi diri, mawas diri, melihat keadaan diri, memperbaiki diri supaya di tahun 2024 kita bisa berjalan lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Sadar atau tidak, dunia ini yaitu keluarga, pekerjaan, usaha, masyarakat, dan bangsa dan negara menjadi lebih baik karena apa? Karena kehadiran kita, saudara. Oleh sebab itu jadilah terang dan berkat dimanapun kita ada. Melalui apa? Perbuatan kita, perkataan kita. Supaya ada banyak orang diberkati melalui hidup kita dan mereka memuliakan Allah. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bangkit menjadi terang? Menjaga pelita tetap menyala. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa menjaga pelita tetap menyala atau lampu dalam diri kita tetap menyala, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara masih membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari? Kok yang amin hanya 5 orang? Ketika kita membaca renungan firman Tuhan, kita sedang menjaga pelita tetap menyala. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Artinya orang zaman dulu, saudara, ketika melihat jalan kan tidak seperti sekarang, ada banyak lampu-lampu di jalan, begitu. Maka mereka untuk bisa melangkah, itu ada tradisi yang mengatakan bahwa lampu itu ditaruh di kaki, supaya bisa melihat gitu ya, jalan yang dilewati. Pelita bagi kakiku. Atau mungkin ditaruh begitu untuk bisa melihat. Zaman lebih modern lagi pakai sentolop. Apa itu? Senter. Pakai senter ya.
Saudaraku dikasih Tuhan, firman itu pelita, firman itu terang buat kita. Dia akan menuntun jalan kita. Karena itu kalau kita mau melewati di tahun 2024 ini, ayo terus baca firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dalam segala hal, kerajinanmu kendor, membaca firman Tuhan jangan kendor. Beribadah jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang sudah melayani para pengerja, ayo melayani, jangan kendor. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Satu-satunya yang dapat kita miliki dan tidak pernah diambil dari hidup kita, yaitu pengharapan kita dalam Kristus. Oleh sebab itu, bersukacitalah dalam keadaan apapun juga. Entah itu baik, entah itu tidak baik, tetap bersyukur, bersukacita. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam ketekunan. Bukan berarti ketika kita mengikut Tuhan bebas dari halangan rintangan. Gembala pembina menyampaikan pesan di tanggal 1 Januari yang lalu. Bukan berarti saudara kita ini melewati jalan tol, bebas hambatan. Tidak demikian. Jalan tol sekarang aja masih banyak hambatan. Betul kan? Macet juga kan di jalan tol? Siapa yang tanggal 22, 23 keluar kota? Yang lalu. Kena macet kan? Pak Utoyo itu perjuangan dia, Pak Utoyo ya. Berjuang dia. Saudara, hidup kekristenan ketika Tuhan buka jalan, ketika Tuhan buka pintu, tidak berarti lalu kita melewati jalan tol yang mulus, tidak ada hambatan. Masih ada rintangan, tetapi janji Tuhan, orang yang terus menanti-nantikan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, tidak akan terjatuh. Sekalipun dia terjatuh, tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Biarlah Bapak Ibu Saudara kita semua ditopang oleh Tuhan. Karena itu kita harus bergantung sama Tuhan, gandul Gusti. Gitu. Ya, gandul Gusti, bergantung sama Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana supaya kita bangkit menjadi terang. Secara otomatis, ketika kita menjalani hidup kita tadi, saudara, maka secara otomatis kita akan menyinari sekeliling kita. Ketika terang itu dinyalakan, pelita itu dinyalakan, maka akan menerangi sekitarnya. Demikian juga hidup Bapak Ibu Saudara, kita semua ketika kita menerima terang, dan terang itu mulai muncul di dalam diri kita, maka otomatis akan menyinari sekeliling kita. Kita tidak hidup dalam kegelapan, kita tidak hidup dalam kejahatan, maka terang itu akan menerangi sekeliling kita. Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kira-kira mudah atau enggak nih? Mudah atau susah? Siapa yang setuju susah? Siapa yang setuju mudah? Wih. Siapa yang tidak angkat tangan apa nih? Bingung ya? Gampang-gampang susah Pak. Untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan enggak mudah, Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah. Ya cerita aja. Waktu yang lalu ketika saya habis dari kampung, tanggal 30, ya malam, 30 malam itu. Kita sudah ngantri lewat mau jalan, di jalan tol itu ya, ngantri pas di Tomang, pas ke arah sini. Tiba-tiba dari sebelah kanan ada mobil nyelonong, langsung nabrak mobil saya, duar. Kira-kira kalau saudara gimana tuh? Saudara, waduh saya bilang gitu. Udah saya turun, aku turun. Saya bilang, karena dia posisi ada di tengah-tengah, tak suruh minggir aja, minggir.
Kenapa? Karena di sebelah kanan itu ada polisi. Ada 3 orang polisi. Gitu. Perhatikan. Lalu polisinya datang mendekati, dia nanya, kenapa mas? Gitu kan. Aku masih dipanggil mas. Gitu. Berarti masih muda ya. Dipanggil mas gitu kan. Yo pak, ini nabrak. Yaudah, kesana aja mas, ngomong gitu. Selesaikan keluargaan aja lah, ngomong gitu. Yaudah, aku panggil terus mereka datang gitu kan. Dia bilang, aduh pak, maaf pak, ya maaf ya, ya. Kenapa kamu ambil situ? Saya bilangin begitu. Saya aja ngantri. Ya pak, tak kirain nggak ada polisi. Berarti kalau di hati suka nyelonong, saudara. Aduh, di sini ada polisi kan? Saudara begitu tuh. Jadi aduh saudara, akhirnya apa, saya jadi korban begitu. Saya bilang ya udahlah begitu. Terus gimana saya bilang begitu? Asuransi aja pak, saya masih punya asuransi. Waduh kalau asuransi kelamaan, saya bisa 2 minggu nggak, 2 minggu nggak bisa kemana-mana kalau pakai itu. Kalau pakai asuransi, udahlah aku mintain aja lah, diperbaiki aja lah gitu kan. Terus akhirnya dia transfer ke saya, udah pak ya nanti kalau kurang bilang aja udah. Tadinya saya mau ini udahlah, ya namanya juga di jalan ya saudara ya, begitu. Tapi pertanyaannya adalah kalau kita yang nabrak gimana? Saya pernah bawa mobil begitu, saya nyenggol. Lalu ketika saya turun langsung didorong, sampean ini gimana? Waduh. Saya bilang, minta maaf begitu saudara saya. Sudah diajak berantem saudara. Saya pikir, wah. Saudaraku dikasih Tuhan, tidak mudah, betul kan? Untuk berbuat baik kepada orang yang jahat. Ya banyak hal lah, saudara bisa ngerti sendiri. Amin. Coba lihat kanan kiri, katakan, aku tahu yang Pak Sulis itu maksud. Ya, biarlah saudara kita bisa melakukannya. Ya. Pada waktu kita menghadapi hal yang jahat atau kejahatan, maka kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Tetaplah lakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, jangan kalah, menyerah, dan meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit orang-orang Kristen sudah percaya pada Tuhan Yesus akhirnya meninggalkan gereja, karena mungkin menghadapi situasi yang dianggapnya, wah kok gereja nggak bisa bantu, kok gereja nggak bisa nolong, kok gereja begitu, kok acuh tak acuh dan sebagainya saudara. Jangan berharap kepada manusia, mari kita berharap kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Bangkit kembali, lakukan peran kita. Matius 12 ayat 20, slide berikutnya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai yang menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Kepada siapa? Padanya siapa? Yaitu kepada Tuhan Yesus. Artinya apa Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan? Tuhan tidak pernah membiarkan kita terpuruk oleh keadaan. Buluh yang patah terkulai tidak diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terpuruk dalam keadaan kita. Dia akan datang memulihkan, membangkitkan kita kembali. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Karena itu kita wajib bersyukur, kita terus memuji Dia, menyembah Dia, berharap kepadanya. Karena tidak akan dikecewakan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, biarlah ini renungan kita. Ada 4 hal bagaimana supaya kita bangkit menjadi terang. Terima terang itu, jangan hidup lagi dalam kegelapan, jaga pelita tetap nyala. Maka dengan demikian kita akan otomatis menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita semuanya, amin.
Kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaan kami ya Tuhan, kami terus bersyukur kepadamu. Biar pengurapan-Mu yang kami terima pagi ini mengajar kami, menguatkan kami, menuntun kami, untuk kami bangkit menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah dunia yang jahat ini ya Tuhan. Oralabaya sikaralabaralabaralabaralabaya sikaralaba. Oralabaya sikaralabaralabaralaba. Oralabaya sikaralabaralabaralabaya sandaralaba. Tolong kami anak-anak-Mu. Mungkin hari-hari ini kami sedang mengalami banyak tantangan, pergumulan, masalah. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Buluh yang patah terkulet tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Kami percaya di dalam Engkau ya Tuhan, ada pengharapan buat kami. Sekalipun kami menghadapi berbagai macam tantangan, masalah, persoalan, pergumulan, Engkaulah kekuatan kami. Ora labaya sikanara labara 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 labara. Ora labaya sandara labara 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 labara. Ora labara labara labaya sikara labara labara. Tuhan yang tolong kami Tuhan. Kuatkan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Menjalani hari-hari kami di tahun 2024 ini. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah terang bagi setiap langkah kami ya Tuhan. Ora labaya sandara labara labara labara. Dan biarlah hidup kami terus memuliakan Engkau. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita arahkan tangan kita untuk gembala kita di tempat ini. Kami bersyukur untuk gembala yang takut akan Tuhan, yang Tuhan tempatkan di sini Tuhan, di gereja kami. Kami berdoa siang hari kami lepaskan berkat-berkat dari Allah, berkat kesehatan, umur panjang, pengurapan ya Tuhan, bahkan hikmat marifat daripada Tuhan. Terus turun atas gembala kami Tuhan di tempat ini bersama dengan Ibu Titi, Delvi Yehuda Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, terus jadi berkat Tuhan, jadi terang dimanapun hamba-Mu Kau utus dan tempatkan. Jadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati kami berlimpah, limpah, limpah. Sekali lagi kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita dengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 14 Januari 2024. Nusantara Call Provinsi Banten putaran terakhir diadakan pada hari Selasa 16 Januari 2024. Doa keliling dan doa puasa wajib dilakukan bagi seluruh pengerja dan jemaat diajak untuk ambil bagian. Hai Parents mengundang anak-anak untuk hadir dalam acara Sembahyang Bagi Bangsa pada hari Sabtu 20 Januari 2024 pukul 10 pagi di GBI Modern Land. Ayo papi mami, ajak anak-anak untuk sembahyang kepada Tuhan. Ini saatnya memberi, haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan QRIS yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu kasih Tuhan. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mewakili pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Samuel Sulistia yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah.
Sebelum kami sampaikan beberapa pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali beribadah tempat ini? Bisa lambaikan tangan kalau ada. Ada? Ada? Haleluya. Pak Ari, halo. Selamat datang Pak Ari. Ya, Tuhan Yesus berkati. Selamat bergabung di GBI 3 Raksa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Perhatikan ada beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu doa terobosan diadakan di GBI 3 Raksa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 jam 19.30. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa bergabung. Acara ini diadakan secara hibrid. Yang kedua doa pengerja Subrayon 3D diadakan secara onsite di GBI Motherland. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 jam 19.30 pengerja wajib hadir dan wajib mendaftar. Selanjutnya tadi sudah disampaikan melalui multimedia bahwa sembahyang ibadah untuk anak-anak sekolah minggu diadakan di GBI Motherland Sabtu tanggal 20 Januari 2024 jam 10 pagi. Selanjutnya ibadah Yud di tempat ini diadakan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 jam 19. Kami mengundang untuk anak-anak muda bisa hadir bersama-sama di ibadah Yud. Dan ibadah minggu depan tanggal 21 Januari, ibadah pertama, ibadah kedua dilayani oleh PDP Supriyanto dan ibadah yang ketiga dilayani oleh PDP Charles Rumapia. Dan hari ini kami mengajak bagi Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan untuk perawatan gereja, dan apabila di antara Bapak Ibu hari ini datang membawa perpuluhan bisa datang ke depan untuk dimasukkan di kotak yang ada di depan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan, kemurahan-Mu, kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Hari ini Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan, untuk mengingat kami memasuki tahun 2024 ya Tuhan, untuk bangkit dan menjadi terang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kembali hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Samuel Sulistia Tuhan, berkati Tuhan kalau Engkau sudah memberikan kapasitas yang besar. Kami percaya Tuhan terus perkuat hamba-Mu ya Tuhan dengan hikmat marifat, pertolongan, perlindungan, penyertaan, bahkan Roh Kudus yang senantiasa menuntun hamba-Mu, kekuatan, kesehatan melimpah-limpah bagi hamba-Mu, bagi keluarga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan kalau hari ini kami datang di tempat ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah persembahan ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bahkan kalau di antara umat-Mu hari ini datang untuk mengembalikan perpuluhan sesuai dengan janji Tuhan, Engkau sendiri akan bukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati umat-Mu sampai berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa
berdiri Bapak Ibu Saudara. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sorakan haleluya. Raja, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga Kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara dan arahkan hati bar Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, berkat anugerah, berkat yang baik, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat jasmani dan rohani di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya buat kita semuanya, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali bahkan sampai selama-lamanya. Kita umat-umat pemenang ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan berkati berlimpah-limpah.